investasi. Iya. Kalau Gazelle itu semakin tahun ke sana harganya semakin naik. Maka buat investasi juga bagus. Gazelle limited edition seperti rekan saya Mbah Dedi, itu masalah investasi. Jadi di sekian banyak, mungkin sedunia dalam seri itu cuma 3.000. Saya katakan mungkin di Indonesia kan cuma puluhan saja, nggak banyak. Nemu sepeda Gazelle cuma 500.000, mau dibayar 10 juta, tapi saya nggak boleh. Oke teman baik, kita akhirnya bisa istirahat dulu setelah tadi kita muter-muter di sini, dan alhamdulillah kita dijamu oleh Pak Agung dari komunitas Gazelle di Wonogiri ini. Terima kasih Pak Agung dan teman-teman. Jadi beliau ini ada di sini, saya kenalkan dulu. Ini ada Pak Dedi, Pak Agung dan Pak Idrus serta teman-teman di komunitas di Gazelle Wonogiri ini. Nah, kalau di sini tuh apa sih Pak namanya komunitas itu ada apa aja gitu? Kalau di Batu Retno, kemungkinan kita ada di komunitas Koba, Pak. Komunitas Ontel Batu Retno ya. Jadi kalau saya dengan Mbak Dedi dengan Pak Idrus di situ, kebetulan saja kita pemakai Gazelle. Mantap. Tapi mungkin di teman-teman yang lain, mungkin ada merek-merek yang lain. Kan Oke. Jadi ada beberapa merek di sini. Jadi bukan hanya Gazelle aja. Ada klasik-klasik Pak ya? Iya. Ada merek apa aja Pak di sana Pak? Di situ ada pakai Vongers, mungkin Vongers ada. Ya. Terus apa? Simplek gitu Pak? Simplek, Batavus. Banyak. Produk Inggris juga ada. Iya. Oke. Teman baik, ini perlu diketahui Pak Agung dan komunitas ini, komunitas apa? Sepedanya cukup luar biasanya koleksinya. Kalau menurut Pak Agung sendiri, karena ini udah merasakan Pak ya, dari mungkin udah lama sebelum saya, mungkin Pak Agung dulu yang merasakan. Kalau Pak Agung sendiri gimana Pak untuk sepedanya itu? Jadi dirasa kalau dipakai itu seperti apa atau gimana rasanya? Jadi untuk Gazelle ya, mungkin kita melihat brandnya juga masuk, mungkin mau menjadi ikon untuk sepeda mungkin di Indonesia. Gazelle begitu banyak peminat. Kedua untuk tingkat kenyamanan juga. Berarti nyaman, cukup nyaman. Iya. Mersinya sepeda ya Gazelle. Wah, mersinya sepeda itu Gazelle, begitu Pak ya? Nyaman ya. Nyaman. Gitu. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman di komunitas ini sering Pak menggunakan sepeda untuk jalan-jalan bareng begitu? Nah, untuk kegiatan sepeda memang ada kegiatan rutin di hari Minggu pagi, teman-teman juga di Jumat pagi teman-teman goes bareng-bareng untuk keliling di beberapa tempat, baik yang pakai sepeda khususnya memang hampir 100% sepeda lama semuanya. Maksudnya begitu, sepeda kalau bahasa kita, bahasa lokal pokoknya nganggo pit kebu. Bahasa lokal pit kebu. Pit kebu gitu Pak ya. Nah, dan mengenai merek silahkan, brandnya silahkan, itu kan kesenangan sendiri-sendiri. Iya, betul. Menambahi Pak Agung tadi, di samping kenyamanan juga tingkat istilahnya brandnya itu brand kelas grade-nya bagus, juga investasi. Kalau Gazelle itu semakin tahun ke sana harganya semakin naik. Maka buat investasi juga bagus. Jadi belum pernah dengar harga Gazelle turun gitu, belum ada Pak ya? Belum ada. Kalau Giselle mungkin turun, kalau Gazelle enggak. Kalau Giselle mungkin turun. Kalau Gazelle belum pernah. Oke. Jadi informasi juga buat teman baik sekalian bahwa nilai Gazelle itu dari tahun ke tahun. Ini yang bicara tuh malah yang udah lama ya, koleksinya udah dari tahun berapa sampai saat ini itu nilainya malah tambah terus begitu Pak ya? Iya. Mungkin yang lain tambahan untuk Gazelle begitu atau sepeda-sepeda mungkin yang ada di sini? Nah, kalau saya itu masalahnya tukang kulit rosok. Jadi ya nemu sepeda Gazelle cuma 500.000, mau dibayar 10 juta, tapi saya nggak boleh. Ada nilai tersendiri Pak ya? Saya dapat yang wantu itu loh. Yang wantu. Tapi ini belum komplit semua. Ya masih golek-golek komplit. Di belakang kita ini ada sepeda Gazelle yang kemarin yang tadi kita antar ke Wonogiri ini. Terus itu adalah pesanannya Pak Agung itu. Nah,
Yang dipesan ini adalah sepeda Gazelle Limited Edition. Jadi mungkin ini buat informasi juga buat teman-teman di Wonogiri ini dan mungkin di teman bike. Gazelle Limited Edition ini adalah produk penanda ulang tahun Gazelle ke 115 tahun, sorry. Jadi ditandai dengan produk ini Pak ya. Jadi ini Pak Agung sudah memiliki satu set ya, Damas dan Hirennya. Jadi ini diproduksi hanya sekitar hanya 3.000 unit saja. Dan itu salah satunya ada di sini, salah duanya ya, karena ini ada 2 unit. Dapat 8 berarti ya? Dapat 8 nilainya. Dan ini juga ada dilengkapi dengan sertifikat Pak ya. Kemarin sudah dibawa Pak Agung itu ada sertifikat untuk menunjukkan bahwa ini sepeda nomor seri sekian dari 3.000. Nah, kita tanyakan kenapa Pak Agung ini kok sepertinya mengincar sekali yang seri limited ini. Jadi kita tanyakan langsung. Kenapa Pak? Terima kasih. Jadi kalau saya berbicara Gazelle Limited Edition seperti rekan saya Mbah Dedi, itu masalah investasi. Jadi di sekian banyak, mungkin sedunia dalam seri itu cuma 3.000. Saya katakan mungkin di Indonesia kan cuma puluhan saja, nggak banyak. Jadi ya saya pada itu hanya karena eksklusif dan investasi. Saja pertimbangannya. Jadi itu tadi teman baik, pertimbangannya ternyata karena jumlahnya juga limited ya, nantinya juga mungkin investasi dari segi nilainya akan bertambah karena mungkin tidak diproduksi lagi untuk yang seperti ini, begitu. Bapak kolektor seperti ini harapannya apa sih Pak tentang Gazelle ke depannya? Terima kasih. Pada intinya kalau kami kolektor maupun pecinta sepeda, bagaimana pabrikan Gazelle itu bisa bertahan untuk memproduksi yang klasik. Jadi karena semakin tahun juga sulit untuk menemukan istilah dalam tanda kutip pit kebo yang memang secara brand utuh 100%. Kalau tidak ada produksi baru kan juga sulit. Juga keduanya ya dengan adanya itu semakin menjadikan sepeda ontel khususnya pit kebo menjadi tren kembali. Seperti dahulu zaman kami di tahun 70-80-an gitu kurang lebihnya. Dan juga begini Mas, jadi Gazelle kemungkinan dari teman-teman kolektor yang sepeda lama maupun Gazelle yang muda dimungkinkan untuk teman-teman dari Pitlondo yang punya akses langsung dan juga sebagai importir Gazelle yang ada di Indonesia selama ini, kami menginginkan dari teman-teman Pitlondo juga bisa memberikan solusi terkait spare part begitu ya, spare part mungkin walaupun itu baru ataupun mungkin second, yang klasik maupun yang untuk seri Gazelle muda. Begitu Pak, harapannya seperti itu Pak ya. Jadi pengadaan spare part itu bisa didatangkan langsung dengan mudah dari Belanda begitu Pak ya. Oke, jadi untuk masalah spare part dan segala macam itu Pak, mungkin jadi perlu diketahui juga kami menyediakan Pak. Jadi untuk beberapa yang sifatnya part-part yang mungkin ketika dipakai itu cepat aus atau habis atau rusak begitu, seperti ban, kampas rem ya tentunya ketika dipakai itu kita menyediakan Pak dari produk-produk yang asli dari Belanda. Jadi perlu diketahui teman baik, kita menyediakan beberapa spare part yang ada ataupun yang dibutuhkan di sini. Jadi misalkan kita nggak ada pun juga kita akan mencarikan di Belanda untuk kita datangkan ke sini, begitu. Jadi ketika sampai saat ini Pak yang dibutuhkan itu spare partnya apa aja sih Pak? Jadi kalau saya katakan untuk spare part, mungkin kalau kita ya bahasanya untuk seperti mobil itu fast moving Mas. Ya seperti kapas rem, ban, karena mungkin kalau ban itu ukurannya tidak seperti kebu yang biasa, mungkin ada angka 28 per berapa itu juga cukup susah Pak, kita di sini Pak ya. Dan juga untuk kelengkapan mungkin di internal gear, di situ ada gigi-gigi ataupun yang lain. Jadi spare partnya dari internal gear, yang mungkin sulit, dan juga beberapa komponen yang sifatnya di situ ada emblemnya Gazelle yang menunjukkan kalau itu barang ori begitu. Itu. Jadi itu yang dibutuhkan. Mungkin juga teman baik merasakan itu juga mungkin di sepedanya yang kepunyaan teman baik semuanya. Jadi
Kalau yang untuk beberapa seperti baut ori itu kan masih ada. Kalau yang sekarang Pak ya, itu ada logonya itu ya, logo Gazelle begitu. Itu juga kita menyediakan, sampai hal sekecil itu pun kita harus menyediakan, karena biasanya nih Pak ya, saya belajar dari teman-teman kolektor Gazelle itu memang yang diutamakan originalitas. Gitu. Jadi sama saya yang seperti info yang saya dapatkan, bahwa teman-teman Gazelle kolektor itu yang memang yang diutamakan juga memang originalitasnya, bukan yang upgrade-annya begitu.